Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 5, yakni akuntansi untuk operasi cabang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Nilo Rosita Ardila dengan NIM 1917051021, kelas 6G S1 Akuntansi. Yang pertama terkait dengan cabang. Cabang merupakan perluasan usaha dengan membangun lokasi tambahan. Pendirian cabang merupakan salah satu contoh perluasan usaha secara internal. Ketika operasi dijalankan di lebih dari satu lokasi, lokasi-lokasi lainnya yang berbeda dapat diistilahkan sebagai agen penjualan. Akuntansi cabang merupakan suatu akuntansi yang pengelolaan manajemen serta pencatatan akuntansinya perlu diadakan pemisahan antara pusat dan cabang, sehingga dalam pelaksanaannya dalam melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh pusat, cabang punya kebebasan untuk melaksanakannya. Sering kita memahami atau melihat cabang atau agen di sekeliling kita. Perbedaan yang jelas dalam akuntansi cabang dan akuntansi agen adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang yang ada di agen tidak untuk dijual, sedangkan persediaan yang ada di cabang untuk dijual. Yang kedua, pada saat mengadakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, agen tidak diberikan wewenang untuk memutuskan, tetapi untuk cabang boleh memutuskan sendiri tanpa seizin kantor pusat. Yang ketiga, agen hanya berfungsi sebagai penerima pesanan saja, sedangkan kantor cabang selain menerima juga mengadakan transaksi penjualan. Yang keempat, dalam hal pemberian persetujuan penjualan dan syarat-syarat penjualan, agen ditangani oleh pusat sedangkan kantor cabang ditangani sendiri. Yang kelima, pengumpulan piutang pada agen ditangani oleh kantor pusat, sedangkan kantor cabang ditangani sendiri. Yang keenam, agen tidak membuat pencatatan dan laporan keuangan, tetapi cabang menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan sendiri untuk dilaporkan ke kantor pusat. Terdapat macam-macam akuntansi cabang. Yang pertama, sistem sentralisasi, di mana dalam sistem sentralisasi, maka pembukuan transaksi-transaksi yang terjadi di kantor diselenggarakan sepenuhnya oleh kantor pusat. Pada sistem ini, kantor cabang hanya mengumpulkan dokumen-dokumen dasar seperti faktur penjualan, catatan, waktu kerja, voucher, pengeluaran kas, dan bukti lainnya. Yang kedua, sistem desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, cabang dianggap sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, maka kantor cabang menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada kantor cabang yang bersangkutan secara lengkap. Selanjutnya ada akuntansi untuk operasi cabang. Transaksi-transaksi dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan di dalamnya, sehingga sebagai tambahan baik kantor pusat maupun kantor cabang harus mencatat transaksi yang terjadi pada sistem akuntansinya masing-masing. Walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola pembukuan secara terpisah, seluruh pencatatan akan digabungkan untuk laporan eksternal, sehingga laporan keuangan eksternal menjadikan perusahaan sebagai entitas ekonomi yang tunggal. Selanjutnya ada pendirian cabang. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara normal seperti transaksi pada umumnya. Transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang merupakan akun resiprokal. Ketika pembukuan di kantor pusat dan cabang selesai dimutakhirkan, saldo akun antar perusahaan dan di pembukuan kantor pusat akan sama jumlahnya, namun dalam arah saldo yang berlawanan dengan akun antar perusahaan di pembukuan cabang. Saldo investasi di cabang menunjukkan besarnya investasi kantor pusat di cabang tertentu melalui kontribusi kas dan transfer aset ke cabang. Nah, ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Hal yang sama, cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Sebagai contoh, PT ABC mendirikan cabang di Surabaya, di mana kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas sebesar 20 juta, peralatan kantor baru senilai 5 juta, dan peralatan toko baru senilai 30 juta. Susunlah jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan cabang, kemudian susunlah neraca terpisah yang dibuat oleh kantor cabang. Untuk memudahkan perbedaan, ayat jurnal yang dibuat oleh kantor pusat diberi tambahan huruf H besar, sementara yang dibuat di cabang diberi tambahan kode huruf B besar. Jurnal yang dibuat oleh kantor pusat yakni H1, investasi di cabang Surabaya 55 juta, di debit, kas di kredit 20 juta, peralatan kantor di kredit 5 juta, peralatan toko di kredit 30 juta.
Transfer aset ke Surabaya. Cabang Surabaya PT ABC mencatat pentransferan sejumlah aset dari kantor pusat dengan ayat jurnal sebagai berikut. B2 kas di debit sebesar 20 juta, peralatan kantor di debit 5 juta, peralatan toko di debit 30 juta, dan kantor pusat 55 juta di kredit. Adapun neraca yang dibuat oleh kantor cabang Surabaya yakni sebagai berikut yang sudah ditampilkan pada slide, di mana aset kas 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta, sehingga menghasilkan total 55 juta, dan kewajiban untuk kantor pusat sebesar 50 juta, sehingga balance atau sama antara aset dan kewajiban. Mengakui laba di cabang. Laba di setiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal seperti pada umumnya. Cabang jarang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan atas laba di pembukuannya. Contoh, asumsikan ikhtisar laba rugi cabang Surabaya memiliki saldo kredit 63 juta pada akhir periode. Akun ikhtisar laba rugi ditutup di buku cabang Surabaya dengan ayat jurnal sebagai berikut. B. Ikhtisar laba rugi 63 juta di debit, kantor pusat di kredit 63 juta, di mana menutup ikhtisar laba rugi. H4, investasi di cabang Surabaya di debit 63 juta, laba cabang di Surabaya 63 juta, di mana mencatat laba cabang Surabaya. Pengiriman persediaan ke cabang. Ketika persediaan ditransfer dari kantor pusat ke cabang, baik kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi tersebut. Jumlah yang dialokasikan ke nilai persediaan yang ditransfer diistilahkan sebagai harga transfer. Selanjutnya ada pengiriman persediaan ditagih sebesar nilai perolehan. Persediaan yang ditransfer dari kantor pusat dan ditagihkan ke cabang dicatat oleh cabang dengan cara yang sama seperti jika memperoleh dari pihak eksternal. Transfer persediaan diperlakukan oleh kantor pusat dan cabang dengan cara sama seperti transfer aset lainnya. Seperti contoh, misalnya beban pengiriman yang timbul atas pengiriman persediaan dari kantor pusat ke cabang menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan cabang. Misalnya, asumsikan kantor pusat PT ABC bayar 100 juta untuk mengirim persediaan senilai 8 juta ke cabang Surabaya. Transfer tersebut dicatat oleh kantor pusat sebagai berikut. H5, investasi di cabang Surabaya debit 8 juta 100, kas di kredit 100.000, persediaan di kredit 8 juta. Yang kedua, jurnal yang kedua B4, persediaan 8 juta 100 debit dan di kredit kantor pusat sebesar 8 juta 100. Pengiriman persediaan yang ditagih di atas harga perolehan. Tujuan pengiriman persediaan ke cabang di atas harga perolehan dimaksudkan untuk menutup sebagian ongkos pengurusan dan ongkos pengawasan serta untuk menutup biaya-biaya administrasi yang menyangkut hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Sebagai ilustrasi, asumsikan kantor pusat ABC memperoleh persediaan dengan harga 12 juta dan mengirimkan ke cabang Surabaya dengan harga sebesar 15 juta. Kantor pusat mencatat pengiriman persediaan dengan jurnal sebagai berikut. H6, investasi di cabang Surabaya di debit 15 juta, persediaan di kredit 12 juta, laba antar perusahaan yang belum terrealisasi di kredit 3 juta. Jurnal yang kedua B5, persediaan dari kantor pusat di debit 15 juta, kantor pusat di kredit 15 juta. Apabila cabang menjual persediaan yang diperoleh dari kantor pusat, cabang mengakui laba sebesar selisih antara harga jual ke pihak eksternal dengan harga transfer dari kantor pusat, yakni H7, laba antar perusahaan yang belum terrealisasi 2.400.000, laba cabang Surabaya sebesar 2.400.000 didapat dari 3 juta dikali 80%. Selanjutnya ada pembagian cabang. Pengalokasian beban dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu beban yang terjadi di cabang tapi dibayar oleh kantor pusat. Yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Yang ketiga, alokasi biaya yang dikeluarkan kantor pusat oleh kantor pusat. Selanjutnya, laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja untuk membantu menggabungkan akun-akun kantor pusat dan cabang. Laporan yang selanjutnya ada ilustrasi akuntansi untuk operasi cabang. Berikut merupakan asumsi bahwa PT ABC Jakarta mendirikan kantor cabang di Surabaya. Yang pertama, PT ABC mendirikan cabang di Surabaya pada tahun 2001 dengan mentransfer 30 juta. Sebagai tambahan, kantor pusat juga mentransfer peralatan perabot kantor baru senilai 100 juta ke cabang Surabaya.
sampai pada asumsi yang ke-10, yakni pada akhir tahun 2001 saldo persediaan cabang tersisa yang dibeli dari pihak eksternal senilai 12 juta. Persediaan cabang tersisa yang berasal dari transfer kantor pusat memiliki harga perolehan dari kantor pusat sebesar 15 juta. Diminta susunlah jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan cabang. Yang kedua, susunlah laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo dan neraca. Jawaban berikut adalah jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan cabang. Di mana yang pertama investasi di cabang Surabaya sebesar 130 dan kas 30 juta. Sedangkan di pembukuan cabang Surabaya kas sebesar 30 juta, peralatan sebesar 100 juta, dan di kantor pusat sebesar 130 juta. Sampai pada jurnal asumsi yang ke J, di mana laba antar perusahaan belum terrealisasi sebesar 35 juta, laba terrealisasi atas pengiriman ke cabang 35 juta. Itu jurnal yang dicatat oleh kantor pusat. Sedangkan di pembukuan cabang Surabaya tidak mencatat jurnal untuk transaksi yang ke J. Adapun pembukuan kantor pusat membuat jurnal penutup serta pada cabang Surabaya juga membuat jurnal penutup seperti yang terlampir pada slide. Adapun yang ke B yaitu kertas kerja PT ABC, laporan keuangan gabungan kantor pusat dan cabang 31 Desember 2001. Berikut terdapat tabel yang menunjukkan pos kantor pusat cabang Surabaya, debit, kredit, dan gabungan. Di mana data-data ini diambil dari ayat jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan cabang. Ini merupakan lanjutan dari laporan yang disusun, yang dimana datanya diambil dari ayat jurnal yang dibuat oleh kantor pusat, di mana menghasilkan hasil akhir kredit sebesar 1.256.000.000 di kantor pusat, dan di cabang Surabaya menghasilkan 215 juta, di debit mendapatkan hasil 250 juta, di kredit juga mendapatkan hasil 250 juta, dan gabungan menghasilkan nominal sebesar 1.134 juta. Selanjutnya laporan laba rugi untuk periode tahun 2001 pada PT ABC, di mana penjualan sebesar 700 juta, beban harga pokok penjualan 340 juta, di mana laba kotornya yakni sebesar 353 juta. Untuk bebannya yakni penyusutan 36 juta, beban lain 67 juta, dijumlahkan mendapatkan hasil 103 juta. Nah, lalu laba kotor dikurangi dengan 103 juta menghasilkan laba bersih sebesar 250 juta. Dan neraca untuk PT ABC yakni memasukkan akun kas, hutang dagang, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan, akumulasi penyusutan, di mana mendapatkan total aset sebesar 1.023 juta. Dan untuk kewajiban memasukkan akun hutang dagang, saham biasa, dan saldo laba, sehingga menghasilkan nominal 1.023 juta, sehingga balance antara aset dan juga kewajiban. Transaksi antar cabang. Kadangkala terjadi transfer aset atau jasa antar cabang. Ada beberapa perlakuan akuntansi yang dapat diterapkan untuk transfer seperti itu. Pendekatan yang umum digunakan adalah memperlakukan transfer seolah-olah transfer tersebut terjadi melalui kantor pusat. Laba antar perusahaan yang termasuk dalam persediaan awal di cabang diakui pada pembukuan kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika persediaan dijual oleh cabang. Ketika laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan disusun, saldo laba terrealisasi atas pengiriman ke cabang dieliminasi terhadap beban harga pokok penjualan, dan sisa laba antar perusahaan belum terrealisasi dieliminasi terhadap nilai tercatat persediaan. Baik, sekian presentasi dari saya terkait dengan bab 5, yakni akuntansi untuk operasi cabang. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Saya tutup dengan parame Santi Om. Santi Om.